Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Kujang Pusaka karya I. Sodikin. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-59. Selamat mendengarkan. Jangan lari kamu, dasar mulut besar. Maki Dadap Awuk. Refleks dia mengejar Galing yang sudah berlari jauh, sehingga Dadap Awuk kehilangan jejak Galing yang berlari bagaikan kijang yang lincah menghindari pemangsanya. Suir Galing menghentikan larinya di depan warung makan, perutnya sudah mulai terasa lapar. Sial si Dadap Awuk itu, seharusnya aku sudah makan malam, malah diajak bertarung, gumam Galing. Dia melangkah masuk ke dalam warung makan. Seketika Galing tersenyum lebar tak kala dia melihat seorang pemuda berpakaian putih duduk di pojok warung makan bersama seorang gadis berpakaian biru dan pemuda berpakaian bangsawan. Raden, ucap Galing memanggil Gilar yang sedang bicara dengan Sri Anggarini dan Anggaseta. Gilar menoleh pada Galing, silah duduk paman, tidak perlu sungkan. Pinta Gilar, baik Den, bagaimana dengan Dadap Awuk? Tidak ada untungnya saya melayaninya. Apalagi saya lapar banget, ucap Galing. Gilar tersenyum simpel mendengar perkataan abdinya itu. Paman boleh pesan apa saja, kata Gilar, menatap Galing yang sudah dudukan tubuh di kursi yang berhadapan dengan Raden Seta. Lelaki berambut ikal tersebut memegang perutnya yang memang terasa lapar. Sri Anggarini tertawa ringan melihat ulah Galing, meskipun sekejap tapi mampu membuat dirinya terhibur. Tertawa Sri Anggarini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Gilar, dia pun tersenyum lebar. 5 menit kemudian, 2 orang pelayan warung datang membawakan makanan yang dipesan Gilar. Setelah menaruh dan menata makanan di meja makan, kedua pelayan kembali ke tempatnya semula. Tanpa menunggu lama, Galing mengambil makanan, akan tetapi perbuatannya terhenti ketika dia menoleh ke Raden Anggaseta yang terheran-heran melihat tingkah polahnya. Maafkan saya Raden, abis saya lapar, keluh Galing. Tidak apa paman, ucap Raden Anggaseta, dia maklum atas ulah lelaki di hadapannya. Saya akan mengambil makanan setelah Raden makan terlebih dahulu. Galing tundukkan kepala kemudian melirik pada Gilar yang menatapnya dengan senyum terkulum. Mari kita makan Raden dan Nyi Sanak. Ajak Gilar pada Raden Anggaseta dan Sri Anggarini. Gilar mempersilahkan teman barunya dan gadis yang selama ini mengisi hatinya mengambil makanan yang sudah tersedia di atas meja makan. Kemudian Gilar pun mengambil piring yang terbuat dari anyaman bambu. Di atasnya tersedia nasi putih beralaskan daun pisang, lantas mengambil lauk yang tersedia. Setelah itu mengajak Galing untuk ikut makan bersama. Tentu saja Galing menyambutnya dengan senang hati. Di luar warung makan, Dewi Srinipa dan ketiga muridnya terlihat berjalan memasuki warung. Pandangan mereka tertuju pada tempat duduk yang masih kosong di sebelah Gilar dan 3 orang lainnya. 1 menit kemudian, keempat pendekar pedang bidadari duduk di sebelah tempat Gilar dan yang lainnya untuk makan. Gilar, Galing dan Sri Anggarini serta Raden Anggarini menyambut kedatangan para bidadari dengan senyum bahagia. Terlebih lagi Galing yang bahagia melihat ke arah Ningrum yang mengambil tempat duduk yang bertatapan langsung dengan dirinya. Apa kabar guru? Maaf kami makan terlebih dulu, kata Gilar, mewakili ketiga orang yang sedang makan bersamanya. Kabar kami baik, kami memang makan belakang supaya tidak terlalu banyak pengunjung, kami bersyukur bertemu dengan kalian. Jawab Dewi Srinipa. Sementara itu, di sebelah Dewi Srinipa, Larasati tengah berbicara dengan pelayan warung yang menyambut dan menunggu pengunjungnya yang akan memesan makanan. Sang pelayan manggut-manggut dan setelah Larasati menyampaikan pesanan mereka, sang pelayan warung pamit pada Larasati untuk mempersiapkan makanan. Sembari menunggu makanan mereka datang, Dewi Srinipa dan ketiga muridnya berbincang-bincang, sementara Gilar dan Sri Anggarini melanjutkan makan. Setelah selesai makan dan membayar makanan yang mereka pesan, Gilar dan yang lainnya pergi meninggalkan warung makan kembali ke penginapan. Untuk beberapa saat, Gilar singgah di bilik Sri Anggarini lantas pulang ke biliknya ditemani Galing. Malam semakin larut, para pendekar yang lolos di hari kedua mempersiapkan diri untuk pertarungan di hari ketiga.
Di antara mereka ada yang mengasah ilmu kanuragan dengan berlatih dengan saudara seperguruan atau dengan melakukan semedi untuk meningkatkan energi murni yang dimilikinya. Begitu juga dengan Gilar. Setelah dia mengantar Sri Anggarini dan Raden Anggaseta ke bilik mereka, kemudian dia pulang ke biliknya bersama Galing untuk berganti pakaian. Selanjutnya Gilar kembali pergi meninggalkan penginapan, mencari tempat yang jauh dari rumah warga dan tepat untuk melakukan semedi atau meditasi demi meningkatkan energi murni sekaligus menyegarkan kembali kekuatan tubuhnya. Gilar bersemedi tidak sendiri, Galing juga tidak ketinggalan menemani junjungannya itu. Lelaki berumur 40 tahun berjaga di sekitar tempat bermeditasinya Gilar. Terkadang Galing duduk, capai duduk, dia berdiri, lelah berdiri, Galing pun ikut bersemedi hingga tertidur. Semakin lama Gilar bersemedi, cahaya putih semakin tebal melapisi seluruh anggota tubuhnya. Tidak hanya cahaya putih yang melapisi tubuhnya, pada saat Gilar bersemedi energi murni yang ada di sekitar tersedot masuk ke dalam tubuh bagaikan pusaran angin yang datang silih berganti masuk ke tubuh Gilar. Tubuh sang pemuda putih bergetar hebat, namun sang pemuda bergeming melanjutkan semedinya. Cahaya putih yang melapisi tubuh Gilar menyibak gelapnya malam, sehingga tempat sekitar semedi yang semula gelap berubah terang. Binatang malam yang ada di sekelilingnya semedi, merasa terusik dan segera pergi menjauh. Begitu juga dengan makhluk gaib yang mendiami tempat Gilar bersemedi. Makhluk tak kasat mata tersebut merasa terusik atas bersemedinya pemuda berpakaian putih itu, sehingga para makhluk tersebut pergi menjauh dari Gilar yang tengah bersemedi. Berjam-jam sudah Gilar bersemedi, terdengar samar-samar suara ayam jago bersautan dengan ayam hutan menyambut terbitnya fajar dari ufuk timur. Suara kokok ayam jantan mengusik Galing yang mulai terbangun serta waktu yang tepat bagi Gilar untuk mengakhiri semedinya. Setelah keduanya melakukan peregangan dan pelemasan anggota tubuh, keduanya meninggalkan tempat semedi menuju kota raja. Di hari ketiga pelaksanaan sayembara, kota raja lebih ramai dikunjungi warga-warga dari kota raja dan kadipaten-kadipaten sekitar. Hari ketiga merupakan hari penentuan terlahirnya Senopati Anom yang menjadi daya tarik dan menjadi penyebab kedatangan mereka. Sembari menunggu dimulai sayembara di hari ketiga, warga kerajaan Megah Buana mengunjungi beberapa tempat untuk mengobati keinginan tahuan mereka akan lokasi-lokasi indah di kota raja dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi warga masyarakat kerajaan Megah Buana. Di alun-alun kerajaan Megah Buana, tampak para pendekar dan para penonton sudah mulai berdatangan. Sebelum sinar sang surya terbit, di alun-alun tempat berlatih para prajurit tersebut sudah dipenuhi para pendekar yang akan bertarung dan juga para penonton yang akan menyaksikan pertarungan para peserta sayembara. Tepat bersamaan dengan terbitnya sinar matahari, 8 orang hulu balang melesat mendatangi arena sayembara. Di belakang mereka para prajurit pengamanan pelaksanaan sayembara berlari ke tengah alun-alun demi menjaga lancarnya sayembara. Tidak berapa lama dari melesatnya para hulu balang ke tempat pertarungan para pendekar, tampak paduka raja kerajaan Megah Buana melangkah menuju singgasananya di Balairung. 5 menit dari Maharaja Paduka Sang Hyang Dasa Putra menempati singgasananya, Senopati Wiguna Prahasta bangkit dari tempat duduknya kemudian membungkuk dan menyembah pada Maharaja Paduka Sang Hyang Dasa Putra. Di samping kanan sang raja, Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Diah Prameswari bersama Putri Mahkota Gusti Ayu Sang Hyang Dewi Sasi dan juga Putra Mahkota. Sang Hyang Dasa Putra menempati kursi kebesaran mereka serta di sebelah kiri hadir juga selir Gusti Dewi Ratna Sekarwati. Setelah menyembah pada sang raja dan menghormat kepada para petinggi kerajaan, Senopati Wiguna Prahasta melangkah menuju podium yang berada di pinggir alun-alun. Para pendekar, penonton, dan warga kerajaan Megah Buana. Dengan restu Sang Hyang Agung, kita sudah di hari ketiga pelaksanaan sayembara. Kami berharap dari sayembara yang kita lakukan akan melahirkan Senopati Anom tanpa tanding dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu saya mewakili Paduka Maharaja Kerajaan Megah Buana berharap kalian bertarung dengan semangat dan menjunjung kejujuran dengan jiwa yang luhur. Dengan begitu Senopati yang terpilih nanti akan menjadi kebanggaan warga kerajaan Megah Buana. Sekali lagi gunakan strategi yang tepat dan selamat melaksanakan sayembara. Ujar Senopati Wiguna panjang lebar membuka sayembara.
Semenit kemudian sang senopati turun dari podium. Bersamaan dengan turunnya Senopati Wiguna dari podium dan kembali ke tempat duduknya, para hulu balang pengatur pertarungan melompat ke atas arena. Semenit kemudian, salah satu pengatur pertarungan buka suara. Para peserta semua, pada hari ketiga sayembara, kita tetap menggunakan 4 arena, oleh karena itu silahkan para pendekar bertarung di arena yang sudah tersedia, dan sayembara di hari ketiga dimulai pada saat seorang peserta berdiri di tengah arena tarung. Tetapi apabila tidak ada yang mau memulainya, maka kami akan menunjuk dari para peserta untuk bertarung. Untuk menyingkat waktu silahkan sayembara dimulai. Pinta sang hulu balang mewakili ke-8 hulu balang lain. Setelah selesai bicara sang hulu balang turun dari arena. Di saat itulah suara sorak-sorai mulai terdengar di alun-alun. Mulai pekik dan teriakan terdengar di masing-masing arena. Satu persatu para peserta sayembara yang sudah bisa dipastikan merupakan pendekar lompat ke arena dan menantang peserta lainnya. Di arena 1, Garpadasa, sang pendekar tapak dewa, sudah berdiri di tengah arena. Sorot matanya tajam menunggu lawan tarungnya. Tidak sampai 1 menit, seorang pemuda berpakaian bangsawan lompat ke pinggir arena. Dialah Raden Sukmabaraja, putra dari Adipati Kertabaraja. Pemuda bangsawan tersebut menatap tajam pada Garpadasa. Dengan begitu pandangan kedua peserta sayembara tersebut bertemu dan menjadi pemicu geloranya amarah keduanya. "Ayo serang aku anak muda," tantang Garpadasa. Lengan kanan berada di depan dada dengan telapak tangan terbuka, siap menyambut lawannya. "Kenapa harus buru-buru, Ki? Apakah kau sudah tidak sabar menemui Dewa Kematian?" Seloroh Raden Sukma, pemuda bangsawan mencibir pada Garpadasa. "Bukan aku yang akan jumpa dengan Dewa Kematian, tapi kau bocah ingusan," bentak Garpadasa. Nada bicaranya mulai terlontar kasar. Dasar orang tua yang tak tahu diri, sudah tua mau ikut sayembara, lebih baik kau momong cucu di rumah." Kembali Garpadasa diejek Raden Sukma, "Bodoh amat, apa pedulinya denganmu?" Kilah Garpadasa, tubuhnya melesat dengan telapak tangan terbuka mengarah ke depan mengarah dada Raden Sukmabaraja. Angin dahsyat mengiringi hantaman telapak tangan kanan pendekar dari perguruan telapak dewa. Wuush, telapak tangan Garpadasa menghantam angin. Tubuh sang Raden ditarik ke samping, membiarkan telapak Garpadasa terdorong ke depan tanpa hasil, kemudian diikuti dengan layangkan tinju pada iga sang pemilik tapak dewa. 1 jengkal lagi, tinju Raden Sukma mendarat di iga Garpadasa. Tiba-tiba, laju lengan Raden Sukma dihambat tangan kanan Garpadasa, sehingga lengan Raden Sukma berubah arah serangan. Untung saja tubuh Raden Sukmabaraja tidak terpelanting. Tertarik laju lengannya yang cepat dan dengan kontrol tubuh yang gesit, sang Raden seimbangkan berdirinya dengan menghujamkan kaki di sela-sela kayu arena, lantas menghantamkan pukulannya pada telapak tangan Garpadasa yang menyerang dadanya. Duh, tubuh keduanya terseret ke belakang 1 langkah. Dari mulut kedua pendekar terdengar suara mengeluh. Garpadasa menggerakkan jari jemarinya untuk menghilangkan rasa kesemutan yang menjalar ke lengan akibat hantaman kepalan tangan Raden Sukmabaraja. Begitu pula dengan Raden Sukmabaraja, dia menggerakkan tangan dan bahunya untuk menghilangkan rasa ngilu bercampur kesemutan. "Sial, hebat juga tenaganya," gumam sang Raden. Setelah keduanya melenturkan tangan mereka yang beradu dan sekaligus mengumpulkan tenaga serta menarik napas panjang, Garpadasa kembali menggerakkan tangan mengancam tubuh lawannya. Tampak di penglihatan Raden Sukmabaraja sebuah telapak tangan yang besarnya 5 kali lipat dari telapak tangan biasa mendatangi dadanya. Tubuh Raden Sukmabaraja terdorong ke belakang dan condong 45 derajat, terkena pukulan telapak dewa milik Garpadasa. Belum cukup sekali pukul, Garpadasa melepaskan lagi telapaknya ke dada Raden Sukmabaraja. Hampir saja telapak dewa kembali menghantam dada bangsawan dari Kadipaten Reksabuana itu. Tubuh sang Raden melesat terbang ke atas, menghindari serangan Garpadasa. Alhasil serangan Garpa kenai ruang kosong. Raden Sukmabaraja melayang melewati kepala Garpadasa dan mendarat mulus di belakang pendekar pemilik ajian telapak dewa. Kemudian tubuh Raden Sukmabaraja berputar dengan kedua tangan mengembang membentuk baling-baling. Tidak berapa lama tercipta pusaran angin.
menggoyahkan arena yang terbuat dari kayu gelondongan. Garpadasa terkejut tidak kepalang, dia berusaha menghindari dahsyatnya hempasan pusaran angin, tanpa disadari dia lompat keluar dari arena. Tidak sampai di situ, lelaki berjuluk pendekar telapak dewa harus menjauh dari arena karena dari pusaran angin perwujudan Raden Sukma Baraja menjulur gelombang angin yang berbentuk layaknya tangan terus mengerjarnya. Tidak hanya Garpadasa yang harus menghindar, para penonton dan pendekar lainnya pun berlarian menjauh dari arena, bahkan saking takutnya mereka pergi menjauh dari alun-alun. Kekacauan yang ditimbulkan Raden Sukma Baraja dalam wujud pusaran angin atau puting beliung disaksikan oleh Maharaja Paduka Prabu Sanghyang Dasa Putra. Beliau menghela napas dalam dan mengelus dada. Paman Patih, hentikan ulah pendekar pengendali angin tersebut. Titah Sang Prabu pada Patih Wedrata Dasa. Sendika dawuh Paduka, jawab Sang Patih. Setelah menyembah dia keluar dari balairung diikuti oleh Senopati Wiguna. Keduanya saling tatap, kemudian Senopati buka suara. Para pendekar, ini ujian sayembara yang sesungguhnya. Jika kalian tidak mampu menghentikan pusaran angin, maka sang pengendali angin bisa dipastikan menjadi pemenangnya, seru Senopati Wiguna dengan dialiri tenaga dalam sempurna. Seruan sang Senopati terdengar jelas di telinga para pendekar yang ada di alun-alun, akan tetapi belum ada satupun pendekar yang berani mendekat puting beliung dan sebagian besar pendekar keluar dari komplek istana, begitu juga dengan para prajurit. Mereka tunggang langgang menjauhi puting beliung karena takut terbawa dan terhempas pusaran angin dahsyat tersebut. Raden Sukma Baraja dalam perwujudan angin puting beliung merasa bangga karena sudah membuat para pendekar ketakutan dan kabur dari pertarungan, dan dia pun mendengar apa yang telah dikatakan oleh Senopati Wiguna, jikalau tidak ada yang berani menghentikannya maka dialah yang akan dinobatkan menjadi Senopati Anom Kerajaan Megah Buana. Tidak hanya menyerang para pendekar, puting beliung pun mulai mendekati balairung istana, sehingga tidak hanya para pendekar dan penonton yang kalang kabut dibuatnya, Senopati Wiguna Prahasta dan Patih Wedrata Dasa kebingungan sekaligus murka. Keduanya pasang kuda-kuda dan bersiap diri untuk menghalau kemungkinan yang akan terjadi. Dari mulut kedua petinggi kerajaan tersebut komat kamit merapalkan mantra ajian masing-masing. Di depan balairung, angin puting beliung berputar-putar. Tiba-tiba dari dalam puting beliung terdengar mengeluarkan suara. Yang Mulia Paduka Prabu, akulah satu-satu peserta sayembara yang masih bertahan di alun-alun. Maka dari itu sudah selayaknya saya dinobatkan menjadi Senopati Anom. Suara Raden Sukma Baraja terdengar dari puting beliung dengan congkaknya. Raden Sukma Baraja bermaksud untuk mengintimidasi Prabu Sanghyang Dasa Putra, namun ucapannya membuat Sang Prabu murka. Paman Patih, lakukan sesuatu, titah Maharaja Prabu Sanghyang Dasa Putra kepada Mahapatih Wedrata Dasa. Patih Wedrata Dasa saling pandang dengan Senopati Wiguna. Kedua petinggi kerajaan Megah Buana segera mengalirkan tenaga dalam untuk menciptakan hawa panas dan hawa dingin. Keduanya menjauh dari balairung kemudian berdiri di pinggir alun-alun yang jauh dari balairung istana. Hai angin puting beliung, jika kamu memang hebat, kemari lawan kami, ujar Patih dan Senopati Kerajaan Megah Buana. Angin puting beliung perwujudan Raden Sukma Baraja tertawa mendengar perkataan kedua petinggi kerajaan tersebut. Dengan perlahan puting beliung arahkan gerak putaran mengarah ke Sang Patih. 5 langkah lagi puting beliung menghempaskan mereka. Keduanya segera menjauh menuju gerbang istana. Angin puting beliung, kami di sini, teriak Patih Wedrata memancing angin perwujudan Raden Sukma Baraja untuk lebih menjauh dari balairung. Raden Sukma Baraja yang berubah wujud menjadi puting beliung, menyadari jika dirinya dipermainkan kedua petinggi kerajaan Megah Buana, segera menggerakkan arah putaran angin kembali ke balairung. Kembalinya pusaran angin menuju balairung, sontak membuat kaget Patih dan Senopati kerajaan. 10 langkah lagi angin puting beliung akan meluluh lantahkan balairung, kembali terdengar suara. Paduka, sekali lagi pintaku, segera keluarkan titahmu, untuk menobatkan aku menjadi Senopati Anom Kerajaan Megah Buana. Intimidasi Raden Sukma Baraja, belum selesai ancaman yang dikeluarkan dari puting beliung perwujudan dari Raden Sukma Baraja, seberkas cahaya putih melesat sangat cepat,
Tidak terlihat pandangan kasat mata orang awam, masuk ke dalam pusaran angin, melewati celah di bagian atas dan menghindari hempasan pusaran angin. Raden Sukma Baraja yang tengah mengendalikan puting beliung terkejut. Dirinya merasakan adanya tekanan dahsyat dari cahaya putih yang samar-samar berbaur dengan pusaran angin. Cahaya tersebut mendorong pusaran angin untuk menjauhi Balairung. Untuk menanding kekuatan dahsyat dari cahaya putih, Raden Sukma Baraja mengerahkan kekuatan maksimal yang ada pada dirinya. Sementara itu, Gilar yang telah mengubah diri menjadi seberkas cahaya putih, mengerahkan ajian mata dewa tingkat akhir, dikerahkan pandangan tak kasat matanya untuk mencari keberadaan sang pengendali angin puting beliung. Tidak hanya itu, Gilar pun meningkatkan tenaga dalam maksimal untuk menahan pergerakan pusaran angin menuju Balairung dan berusaha mendorong pusaran angin menjauh dari Balairung. Kedua kekuatan saling beradu dan saling menekan. Semakin lama pusaran angin menjauh dari Balairung istana kerajaan Megah Buana, selanjutnya pusaran angin puting beliung berputar-putar di tengah-tengah alun-alun menghempaskan kayu gelondongan arena yang masih tersisa dan menerbangkan rerumputan. Gilar dalam perwujudan cahaya putih yang telah meningkatkan kemampuan penglihatannya, berusaha mencari sang pengendali angin puting beliung. Tak berapa lama, dengan penglihatan tak kasat matanya mampu melihat Raden Sukma Baraja yang tengah pucat pasi melihat pada dirinya. Tanpa menunggu lama, Gilar mengeluarkan kujang pusaka yang berkilau, sehingga tampak samar-samar di dalam pusaran angin. Sebilah kujang pusaka melayang-layang dan menghujam berkali-kali kenai tubuh Raden Sukma Baraja dalam perwujudan angin puting beliung. Dari puting beliung keluar suara pekik kesakitan berulang kali. Setelah terdengar teriakan berkali-kali, di bagian atas puting beliung tampak kepala Raden Sukma Baraja muncul dalam ukuran 5 kali lipat dari wujud aslinya. Dari mulut Raden Sukma Baraja keluarkan rintihan kesakitan. Sementara itu, kujang pusaka yang melayang diikuti cahaya putih melayang cepat menghampiri kepala Raden Sukma Baraja. Jeleip, ubun-ubun kepala Raden Sukma Baraja dihujam kujang pusaka. Sontak mulut Raden Sukma Baraja terbuka lebar, suara teriakan kesakitan kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. Angin yang berbentuk tangan berusaha melepaskan kujang pusaka yang terhujam di kepalanya, akan tetapi cahaya putih menghalangi usaha yang dilakukan Raden Sukma Baraja. Darah segar mulai keluar dari ubun-ubun kepala sang Raden pengendali angin. Seketika darah tersebut langsung mengering. Raungan dan rintihan berbaur sebagai ungkapan begitu sakit yang dirasakan Raden Sukma Baraja. Kedua mata sang pengendali angin mulai terpejam bersamaan dengan menyusutnya pusaran angin puting beliung. Semakin lama semakin pusaran angin makin mengecil, sampai akhirnya sosok Raden Sukma Baraja secara utuh terlihat tergeletak tak berdaya di atas tanah alun-alun yang sudah porak-poranda. Sementara itu, cahaya putih melayang menjauhi sosok Raden Sukma Baraja bersama dengan melayangnya kujang pusaka yang telah tercabut dari ubun-ubun kepala Raden Sukma Baraja. Selanjutnya cahaya putih melayang di udara keluar dari komplek istana kerajaan Megah Buana. Para prajurit yang menyaksikan lenyapnya pusaran angin puting beliung, wajah mereka yang tadinya tampak khawatir tanpa sadar mereka bersorak gembira. Begitu pula dengan para pembesar dan petinggi kerajaan Megah Buana terlihat bahagia dan menarik napas ringan dengan senyum lega di wajah mereka. Patih Wedrata Dasa dan Senopati Wiguna Prahasta yang melihat angin puting beliung menghilang dan kembali berubah menjadi sosok Raden Sukma Baraja, mereka berdua juga menarik napas lega. Keduanya segera menghampiri Raden Sukma Baraja yang tergeletak kaku di atas tanah alun-alun kerajaan Megah Buana. Setelah keduanya berada satu langkah dari tubuh Raden Sukma Baraja, keduanya bergidik merasa ngeri menyaksikan sebagian dari jasad putra dari Adipati Reksa Buana tampak gosong bagaikan terbakar, bahkan kepalanya retak dan menghitam seperti baru saja tersambar petir. Senopati Wiguna memberanikan diri untuk memeriksa tubuh Raden Sukma Baraja. Dia ingin memastikan kondisi putra dari Adipati Kertabaraja. Sang senopati gelengkan kepala tak percaya, tubuh Raden Sukma yang terbujur kaku terasa dingin. Begitu pula dengan Patih Wedrata, dia menghampiri sosok Raden Sukma Baraja. Setelah cukup lama berdiri di samping jasad Raden Sukma Baraja, Patih Wedrata melesat pergi dari alun-alun menuju ke Balairung. Sesampainya di Balairung,
Patih Wedrata Dasa bungkukan badan lantas menyembah pada Maharaja Paduka Raja Sang Hyang Dasa Putra yang berdiri dari singgasananya tanpa didampingi permaisuri, selir dan putra serta putri mahkota. Mereka sengaja diperintahkan untuk pergi meninggalkan Balairung, mengantisipasi kejadian yang terburuk yang bisa saja terjadi menimpa mereka. Ampun Paduka Prabu, berkah doa Paduka dan izin Dewata, maka kini angin puting beliung telah sirna dan Gusti Prabu tidak usah khawatir lagi, kata Sang Patih penuh dengan kebahagiaan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi cerita Pendekar Kujang Pusaka karya I. Sodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.